Hello Brilliant People, welcome back Bcast, Brilliant Podcast, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. BTW, gimana kabar nih Brilliant People? Semoga selalu sehat ya. Masih bersama saya Mr. Huson, dan kali ini, lagi dan lagi, kita kedatangan tamu yang super spesial pada kesempatan hari ini. Beliau dikenal sebagai mominya anak-anak B+. Boleh ketabakan siapa beliau? Ya, beliau dikenal sebagai pribadi yang hangat, pribadi yang charming, kemudian pribadi yang inspiratif dan tentunya cantik. Spek Putri Indonesia lah pokoknya. Ya, beliau dikenal sebagai pribadi yang cantik, baik hati, tidak sombong, suka menabung, ramah tamah, dan berketombe. So, Brilliant People, please welcome the one and only Mam Lia. Halo Mr. Huson. Hai Brilliant People. Tapi betulnya bener nih berketombe. Enggak dong. Nanti kalau berketombe jadi duta sampo. Iya, Ngalah-ngalahin tuh. sama Anggun nanti. Mentang-mentang ya seusia sama Anggun mominya. Oh, serius? Enggak sih, Tuhan Anggun. Oke. Iya. Semoga Mbak Anggun nonton ya. Kalian nanti bisa direkrut jadi duta sampo lain. Oh iya. Oke, kemudian gimana kabar nih, Mam? Baik. Oh, alhamdulillah ya, Mam ya. baik, ya. Masih segar, tetap cantik dan Iya. berharap suatu saat bisa jadi duta sampo lain. Hayawan itu besar. Aminin dulu gitu. Amin, Gitu iya. kan gak ada yang nggak mungkin dalam Ya, dunia ini, benar. Kemudian kan Mam ini spesial dan kita kalau diperhatikan itu life circle nggak sih kayak hidup berputar. Kalau saya perhatiin tuh kemarin Miss Trista awalnya jadi narasumber, besoknya jadi host. Iya. Saya jadi narasumber, besoknya jadi host. Tapi kalau yang ini kebalik nih Brilliant People. Mam tuh dulunya jadi host, sekarang jadi narasumber. Ya. Gimana nih Mam ceritanya? Ya emang itulah perputaran alam ya. Iya. Jadi kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Makanya kita terus harus berevaluasi diri. Jadi dipersiapkan semuanya. Kalau kita di atas, jangan sampai merasa kita itu wow gitu. Karena someday kita akan berada di bawah gitu. Oke, down to earth ya. Iya, Oh, luar benar. biasa banget. Ini ada pesan moralnya nih Brilliant People ya. Jadi dari hal sederhana bisa diambil hikmahnya ya. Oke, kebetulan sebenarnya poinnya kenapa sih Mam Lia yang biasanya jadi host, sekarang kita ajak untuk jadi narasumber. Buat teman-teman B+ nih, Brilliant People yang khususnya pernah tinggal di B+ dan pernah tegur sapa sama beliau atau mungkin pernah merasakan kehangatan yang beliau berikan buat anak-anak B+. Aduh gimana nih, saya juga ngomongnya rada sedih karena podcast ini tuh ditujukan untuk farewell-nya beliau. Oh my God. Dan mungkin beliau pakai baju-baju hitamnya, baju perpisahan lebih tepatnya, tapi saya pakai lurik warna pink, yang artinya berarti nggak apa-apa, maksudnya walaupun kita berpisah, tapi kita penuh cinta. Penuh cinta. Iya benar. Gak apa-apa ya, memang selalu di hati ya. Nanti Iya ke harus depannya selalu ya. di hati ya. Memang harus gitu. Jadi Iya. perpisahan itu bukan akhir Iya, segala-galanya. yang penting kan ada di hati kan, Iya. hanya faktor jarak doang ya. Iya benar. Oke, buat teman-teman Brilliant People mungkin udah tahu Mam Lia tuh seperti ini dan lain sebagainya. Tapi mungkin buat Brilliant People yang maksudnya kalau tinggal di B+ ya, kalau Brilliant People yang belum pernah bertegur sapa sama beliau dan lain sebagainya, mungkin belum tahu siapa beliau. Kalau boleh tahu background Mam Lia ini seperti apa sebelumnya? Sebelum join Oke, B+. thank you waktunya Mr. Oke. Huson. Jadi Brilliant People, sebelum Momi di sini itu Momi backgroundnya bankers nih Oh, selama 20 luar biasa. tahun. Finance gitu. ya, Mam ya? No, branch manager. Oh my God. Yes. Di mana? Jadi di nggak boleh nyebutin merek. Jadi di kotanya, Iya, di- BUMN. Jadi di Surabaya Oh, dan di di- Bali dulu, Oh, di gitu Denpasar Selatan. Oke. Oke, jadi setelah 20 tahun itu pensiun dini, kemudian mencoba untuk keluar di zona nyaman. Oke. Nah, jadi dari sini dapat pengalaman baru yang biasanya sudah tahu nih apa yang harus aku lakukan gitu kan, mau lakukan. Ternyata di dunia otomotif itu nggak seindah yang dibayangkan gitu, Iya, Mr. iya. Huson ya kan. Ya you know lah, habis dari perbankan terus ke dunia otomotif yang at least Mobi cuma bisa nyetir doang, nggak tahu sensing itu apa, kemudian apa namanya sunroof itu apa, nggak ngerti. Tapi di sana belajar nih. Lumayan lama waktu itu ya? Lumayan lama, jadi di otomotif itu 4 tahun Oh, 4 gitu tahun ya, ya. lumayan lama. Dan amazingnya
Mommy nggak patah semangat, Mister. Jadi di Oke. sana yang aku nggak ngerti apa-apa, ternyata dalam waktu 1,5 bulan bisa kejual 14 mobil Wih, Yuk. congratulations. Jadi itu Jago banget jadi marketingnya ya. ya, jadi itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kalau di dunia otomotif itu kan nggak kayak jual kacang gitu Iya, kan. exactly. Ya, jadi harus memang perlu niat, kemudian semangat, kemudian strategi marketingnya, kayak Jadi gitu. effortnya di atas rata-rata ya untuk menjual itu ya pastinya. Selling skillnya itu Iya. harus oke banget di sana. Gitu sih kalau otomotif, karena ya you know lah ya, SPG itu sales otomotif kan cantik-cantik, Iya. muda-muda, sedangkan Mommy udah you know lah Tapi kan pernah gimana. jadi duta sama lain. Tapi dari situ aja yang notabene Mam itu dari the big zero, Iya. kemudian bisa terjual 14 unit di bulan pertama. atau? Di 1,5 bulan. Jadi satu Oh. bulan tuh zero, sama Oh, sekali zero. Oke. Kemudian Jadi, next month-nya kemudian terjual 14 itu. Iya, dapat challenge itu, maksudnya challenge dalam diri aku, kalau misalnya Mommy nggak ada jualan sama sekali di bulan kedua, Mommy akan mengundurkan diri. Challenge yang bertentangan ya biasanya Iya, sama kontras. orang-orang yang di luar zona nyaman ya, Iya, gitu. iya. Itu sih. Tapi Mami bisa menjawab tantangan itu ya, Iya, challenge itu ya. Luar benar. biasa sekali, ini appreciate banget loh. Jadi mulai dari perbankan, kemudian move ke otomotif, dan Iya. saat ini kita kenal sebagai ibunya anak-anak B+. Mominya anak-anak mominya B+. anak-anak B+. Nah, Iya. kalau misalkan sekarang masuk ke poin di B+ nih, Iya. sejarahnya bisa masuk ke B+ tuh seperti apa sih, Mam? Kalau boleh tahu? Jadi nggak sengaja tuh sama Oke. Mr. B ya, silaturahmi, terus habis gitu ada dapat tawaran untuk ngebantuin beliau. Oh, Jadi iya, iya. asal mulanya ngebantuin gitu kan. Ya kalau ngebantuin sih oke-oke aja, apalagi beliau itu orang sangat baik banget dan berperan penting dalam kehidupan spiritualnya Mommy. Saya jadi saksi. Iya. Jadi ya aku okein gitu. Apalagi boleh sama anak-anak ya sekalian berlibur, karena kan Mommy nggak punya desa tuh. Jadi Emang akhirnya lahir di kesini. Surabaya atau bagaimana? Lahir Manado Mommy. Oh, Iya. orang sama bersaudara. Berarti sama kayak Mr. B ya, dari Iya, sama. Bahasa dari Manado. Oke, kemudian Kemudian ya dari situ terus disuruh dipercaya jadi head dormitory di sini, jadi mominya anak-anak, jadi guru konselingnya anak-anak juga di sini ya kan. multitasking, multi talent ya. Ya, suatu kehormatan lah. Walaupun pertama kali itu dilihat sama siswa-siswa itu, Mommy itu judes banget gitu kan, lihat Ya, first wajahnya. impression-nya gitu. Iya, judes, jahat, jutek gitu, takut sama Mommy. Padahal kalau udah kenal, ya memang mukanya aja seperti ini Mommy-nya gitu kan. Tapi udah kenal hangat kok. Kita aja speechless. Mau beneran pergi atau ngeprank doang nih? Jadi banyak asumsi dari member B+ yang berasumsi demikian. Awalnya seperti gitu. itu. Dan itu ngomong langsung atau gimana nih? Ya setelah kenal Mommy, Oke. ngomong langsung Mommy, aku pikir Mommy ini jahat, judes dari mukanya gitu. Ternyata setelah kenal, ternyata humble banget ya, kayak gitulah, kayak pengganti mamanya anak-anak Ya, you jadi know lah nggak di boleh sini. ngejudge from the cover ya, misalnya Iya, impression langsung ngejudge benar. ini tag gitu, padahal nggak segitunya gitu. Ya karena di sini Mommy satu mengajarkan untuk teman-teman atau siswa di sini tuh, ilmu tinggi itu nggak penting kalau kamu nggak punya adab. Ya, adab di atas ilmu ya. Yes, kalau kamu punya adab pasti kamu punya ilmu, itu aja. Jadi Mommy selalu tekankan itu sama orang tua atau siapapun, kamu tuh harus pakai adab gitu. Walaupun kamu kaya, kamu hebat atau apapun, nggak ada di sini rata semua, itu sih. Karena di dunia nyata, saya bilang ini bukan dunia nyata ya, karena apa? Masih minta orang tua, Iya, ya iya. kan? Masih have fun aja di sini. Tapi kalau di dunia nyata, di pekerjaan, kamu nggak akan mendapatkan itu kalau memang kamu nggak punya adab. Ya, dan bahkan maksudnya sedikit menyinggung di konteks lain, Iya. negara kita juga dibangun berdasarkan landasan-landasan adab. Iya, Buktinya benar. di Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pastilah kita sebagai makhluk yang berketuhanan gitu. Poin yang kedua adalah kemanusiaan kan. Kemanusiaan yang disebutkan oleh the founding father kita ketika menyusun teks Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang adil dan berilmu Iya, gitu ya. benar. Makanya itu esensinya mungkin lebih tepatnya bagus orang yang berilmu ya wajib gitu, Iya. karena hidup juga kan
perlu dasar ilmu, Iya. tapi ada yang lebih tinggi nilainya atau value-nya di atas ilmu, yaitu adab ya. Makanya benar kata pepatah Islam atau mungkin beberapa konteks agama, yaitu adab itu di atas ilmu gitu ya. Poinnya seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Aduh, merinding nih saya. Tapi ada satu poin, tadi kan katanya diceritain sama Mr. B, kalau boleh tahu tuh sejarahnya kenal beliau itu dari mana, atau mungkin teman masa kecil atau bagaimana? Ya, kalau Mr. B itu kebetulan nasabah prioritasnya Oh. Momi dulu. Oke. Jadi segala sesuatu pakai apa namanya Jasanya Mami ya? perusahaannya, iya, Oke. perusahaannya Mami, banknya Mami sebelum pensiun itu. Itu Jadi- sih jadi kenalnya, terus ya spiritual itu Pintos, diajarin. bersilaturahmi, Yes, masuk ke ranah betul. spiritual dan sebagainya. Iya. Thank you Mr. B. Oke, kemudian kan tadi sempat ditawarin nih sama Mr. B untuk join di B+. Itu yang menjadi alasan terbesarnya Mami gitu untuk akhirnya, oh ya saya iyain deh permintaan dari Mr. B untuk join di sini, itu apa? Kalau boleh tahu alasannya. Membantu sih, membantu. Jadi membantu diri saya sendiri, Oke. membantu lingkungan aku, membantu Mr. B tentunya. Itu sih. Jadi poinnya niatannya untuk membantu Iya, gitu ya. karena yang tidak diketahui Mr. Huson di sini banyak teman-teman atau siswa-siswa yang memang butuh arahan, sentuhan, tapi bukan mengejudge kamu itu ini. Jadi mereka tuh sebenarnya banyak yang nggak tahu pilihannya mereka itu mau kemana. Jadi itulah peran serta tugas aku di sini, yaitu untuk anak-anak itulah Oh my God. yang memang butuh saya gitu. butuh konseling dan lain sebagainya. Konseling, betul. Tapi kenapa baru sebenarnya harus pergi? Speechless gitu. Tapi ya itu pilihan lah. Iya, Tapi ya benar. mungkin ada yang ya kita, aduh bingung deh aku speechless. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Kalau Mam tahu, kita tahu lah mungkin BIPES itu salah satu camp yang bisa dikatakan camp prioritas Iya, untuk benar. di ranah brilian ini. Benar. Kalau dibandingkan, sorry itu saya tanpa mengurangi rasa hormat ke camp yang lain gitu, maksudnya apa sih keunggulan yang dimiliki BIPLAS yang Mam tahu, maksudnya bisa disebut sebagai camp prioritas ini gitu dibandingkan camp yang lain gitu, seperti apa? Oke, yang kalau fasilitas Iya. pasti ya kita lebih unggul ya. Iya. Dari segi harga kita lebih rekomen untuk camp-camp yang lainnya. Iya, worth it lah ya. Kemudian aturan nih di sini, aturannya itu difungsikan dan ditujukan itu supaya orang tua yang ditinggalkan anaknya untuk belajar di sini itu lebih safety. Oh iya. Kenapa? Ya, karena apa? Ya, you know lah ya, ABG sekarang kalau sudah ketemu lawan jenis pasti anak ini kucrut ya kan. Nah, itulah tugasnya Momi di sini untuk memberikan nasihat tapi tidak menggurui gitu. Iya. Tujuan kamu apa di sini? Dikirim oleh orang tua ke sini apa? Belajar. Ya belajar, fokus belajar. Ini yang laki-laki aku sering ngomong, kalau kamu udah belajar, sukses, kerja, banyak duit, kau tinggal pilih, tinggal tunjuk wanita mana. Tapi satu, bahagiakan orang tuamu dulu. Itu yang aku sering omongkan ke anak-anak cowok. Yang cewek juga gitu, jangan terlalu diumbar. Karena apa? Sekarang itu zamannya wanita mandiri. Kalau kamu bergantung sama laki-laki, nggak mau kalau laki-laki tuh nggak kaya raya gitu kan. Tapi kamu sudah dinikahin ternyata dibuat, ya mohon maaf, dibuat ya gitu-gituan Ya, aja. something lah Buat ya. apa gitu loh. Kalau kamu bekerja dengan kemampuanmu, itu kamu masih lebih berharga, ada value tersendiri gitu loh. Exactly, ya. Jadi itu yang memang membedakan dari camp-camp lain ya. Aturan, dari segi aturan, tata tertib itu juga ditegakkan memang di sini. Tapi ya saya nggak saklek itu karena Iya, saya juga punya anak perempuan gitu kan. Jadi ya merajuk-merajuk dikit, Mami boleh ya, please boleh ya. Jadi ada keluasan Oke, juga ya. gitu ya. Jadi seminggu 2 kali saya bebaskan, kadang-kadang seperti itu. Tapi jelas memang untuk belajar kelompok seperti itu sih. Iya, selain itu saya sedikit tambahkan juga mungkin secara fisik kalau misalkan di camp yang lain tuh kan nggak ada yang namanya security kan ya. Betul. Di pintu depan sama pintu belakang. Kemudian kita aksesnya dua pintu ya, pintu betul. masuk sama pintu belakang. Iya, Itu kedua-duanya tuh dijaga oleh Iya. saat ini ada 5 Iya. security kita. Kita say hello dulu ya buat beliau-beliau yang sudah berkontribusi di Biplas. Ada Pak Hari, Iya. Pak Eko, Pak Iwan, Iya. Pak Mail sama Pak Mamat. Thank Iya. you. Terima kasih banyak untuk semuanya dan semua
ini apa namanya keluarga besar B+ pastinya ya. Betul. Oke, kemudian kalau tadi kan salah satu keunikan yang tidak dimiliki oleh camp lain, maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Tapi kalau misalkan Mami sendiri sekarang masuk bulan ketiga ya, Mam ya? Keempat dong. Oh, keempat, udah Iya. bulan keempat. Keempat. Mungkin bisa melihat perkembangan di bulan keempat ini dari yang awal masuk Mami pertama datang sampai sekarang itu perkembangan di B+ itu seperti apa? Terlalu dini ya aku bisa menyimpulkan itu, cuman banyak banget sih. Jadi kita satu keluarga, jadi untuk koordinasinya jauh-jauh lebih baik daripada yang kemarin-kemarin ya. Progres ya. Iya, ada progres seperti itu sih. Jadi intinya sih kita harus lebih bijak lagi untuk kemajuan bersama gitu. Oke, berarti ya poinnya bijak ya, kebijaksanaan. Poin dari Pancasila lagi, kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kemudian kalau misalkan tadi kan ada progres dari B+ sendiri, kemudian kalau misalkan perjalanan di bulan keempat ini pasti banyak banget dong kesan-kesan atau mungkin banyak banget experience, pengalaman. Kalau boleh tahu itu pengalaman paling berkesannya Mami selama 4 bulan di B+ itu seperti apa? Yang mungkin paling berkesan, memorable gitu. People come and go. Ya, Speechless. ini udah dekat sama anak-anak gitu kan. Umi, aku besok terakhir gitu kan. Ya, apa ya, seneng banget gitu anak-anak itu kekeluargaannya kuat banget gitu kan. Jadi panjanya sama mominya, Momi aku sakit, aku belum makan, dan disitulah peran saya ada gitu kan. Jadi jam 3 subuh ada yang mau ke UGD gitu kan. Ya peran saya di situ ya, saya pergi sama nggak ada driver, saya nyetirin ke UGD. Apa ya, sangat-sangat berkesan gitu, dan mereka itu tidak sedikit pun marah kalau saya sudah ngamuk gitu. Ngamuknya karena saya sayang banget sama mereka. Karena Maminya anak-anak gitu. Iya, jadi mereka sudah bisa menangkap mana yang disiplin, di mana saya meluapkan emosi saya, itu sih. Jadi kesannya sangat dalam banget. Iya, dari hati ya. Ketika kita bekerja dari hati, maka yang sampai juga. Ya, benar. Itu sih. Aduh, my God. Aduh, ini sebenarnya pertanyaan. Ini mungkin salah satu podcast tersedih nggak sih sebenarnya? Cuma kita harus profesional aja. Dari hati banget nih, Mam. Iya. Kalau boleh tahu itu mungkin kan banyak banget nih come and go-nya tadi. Itu circle-nya tuh ada circle-circle, maksudnya generasinya siapa? Mungkin salah satu circle yang lumayan dekat tapi harus pergi. Waktu itu mungkin saya lihat si farewell-nya. Itu siapa kalau boleh tahu? Aku kloter pertama itu Arka, Daus, Reza, sama Aldi. Rifki. Oh, Rifki. Itu yang pertama kali. Terus akhirnya ketemu Eja, kemudian ketemu Rajan, terus ketemu Rizal, sampai terakhir kemarin Hadi ya. Hadi CS tuh ya, Wira, Adi, teman-teman itu. Ada juga Rio CS, Iki Community. Ya, terus ada yang konyol habis itu ya, golongnya Steven, terus kemudian Iqbal itu sama Anton. Ini apa yang cewek-cewek itu kayak Grista, itu siapa? Yang Angie CS, Angie, Anggi sama yang Grista, kemudian ada juga Bilkis itu si Reva. Pokoknya semuanya yang pernah tinggal di Plus, thank you banget ya. Apalagi yang pernah deket sama Mami gitu ya. Mungkin tanpa kita bisa nyebutin satu-satu, sorry to say gitu ya. Tapi yang jelas selalu di hati. Itu kalau boleh tahu kan banyak banget nih people come and go. Kemudian ada juga stakeholders yang membangun B+. Kalau berbicara ekspektasi atau harapannya apa nih, Mam? Sebagai kenang-kenangan, maksudnya buat motivasi juga untuk seluruh stakeholders B+. Kalaupun nantinya Mami nggak di B+ lagi, tapi mungkin bisa memberikan sedikit harapan untuk mereka. Oke. Lebih tepatnya untuk time management. Oke, bagaimana time management? Jadi koordinasinya dari struktur yang paling atas sampai ke bawah itu terorganisir. Itu aja sih harapanku, supaya bisa lebih baik lagi. Oke, dari hulu ke hilir tuh benar-benar terorganisir ya? Iya, benar. Amin. Sudah baik, tapi biar lebih baik lagi. Iya, namanya hidup kan terus berprogres lah. Iya. Nggak boleh puas ya. Iya. Kemudian satu kata untuk B+. B+. B+ ya. Apa ya? B+ itu
inspirasinya banyak. Berarti inspirasi ya, satu kata itu. Oke. Iya, yang bisa buat aku seperti ini itu adalah inspirasinya dari B+. Oke, saya sedikit menambahkan nggak apa-apa ya. Boleh. Poinnya inspirasi itu kayaknya satu kata itu juga keluarga sih, Mam. Ya, Gitu, maksudnya kita berangkat dari latar belakang yang berbeda, Ya. dari kota yang berbeda, Iya. negara yang berbeda, bahkan Iya. kan dari luar negeri juga ada yang di sini. uh-uh. Tapi kita tuh kayak kita tuh baru kenal kemarin, baru sebulan atau apa tuh, tapi kayak udah kenal bertahun-tahun nggak sih? Iya, Kayak benar. sama Mam gitu. Iya, Itu benar. dan kayaknya keluarga sih satu kata gitu kan. Wajar kalau misalkan brilliant is home, ya B+ is family gitu, biar big family. Iya, benar. Gitu. Yang artinya mungkin kalaupun sekarang kita harus terpisah oleh jarak dan waktu, tidak menutup kemungkinan, artinya mungkin 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun lagi kita akan bertemu di tempat yang berbeda dengan momentum yang berbeda. Yang penting silaturahmi, keep in touch gitu ya. Iya. Bisa saling bertukar media sosial, tukar kontak person biar terus bersilaturahmi deh, amin ya. Ini dari tadi kan ada tisu sih Mas. Ada tisu. Apa? Oh my god. Ini ketawanya ketawa sedih guys. Ini salah satu yang namanya farewell gitu. Tapi sorry kalau misalkan ngefake tisu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau dari tadi kan maksudnya sharing-sharing dari Mam sendiri, apalagi seorang ibunya anak-anak, pasti ada apa sentuhan yang mudah tersentuh gitu ya. Iya. Sekarang sedikit yang biar gak nangis terus, kita ke pengalaman lucu nih. Kalau tadi kan pengalaman paling berkesan, pengalaman paling lucu atau pengalaman paling unik selama Mami di sini tuh apa? Di B+. Mungkin bisa diingat-ingat gitu. Keseruan main Uno atau apa mungkin. Ya, pengalaman lucu sih, semuanya lucu ya anak-anak itu ya. Oke. Jadi kalau mereka pengen ngerjain Momi itu salah satunya main Uno sambil kalau pokoknya Momi harus sampai kalah gitu. Kalau kalah, Momi yang jadi tengah lapangan gitu. Dan itu punishment Dan mereka itu ya. paling seneng kalau Momi udah dikerjain kayak gitu. Itu sih. punishment paling unik atau aneh apa tuh, Mam? Itu aja sih kemarin itu. Maksudnya yang paling menurut Mami itu aneh apa? Kayak nyanyi atau apa? Ya, itu Bahkan nyanyi. waktu itu sempat impersonate bintang saya kan yang Iya, apa cosplay turut Oh iya, iya benar itu. Gatan itu, dada gatan. Iya, itu sih jadi lucunya anak-anak itu dendamnya ke Momi itu ya bukan dendam apa ya, pingin Momi itu dihukum gitu. Akhirnya keturutan mereka Momi dihukum. Selain Itu nyanyi sih apa lucu. itu Mam waktu itu? Kemarin udah itu aja sih kalau Momi dapat Ya, hukuman. ya, ya. Untuk suaranya bagus ya. Iya. Gitu sih, Oke, bisa. kalau misalkan selain itu juga pernah nongkrong nggak sama member-member? Oh iya, jadi Sering? pengalaman nongkrong itu sama member-member itu sama siswa itu, jadi udah kita nongkrong ya, aku diizin gitu kan, aku nanti nongkrong ya Mr. Wowo gitu, oh silakan ibu gitu kan, akhirnya nongkrong, nggak taunya ada member dari Bril dong, jadi udah lihat live musik, akhirnya Iya. itu kita sendiri gitu dari apa namanya kafe balik lagi ke Iya. camp untuk ngelayanin. Oh my god, Gitu. segitu benar-benar hospitality ya. Ya. Maksudnya tentang hospitality, Mam tanggung jawabnya luar biasa ya. Iya. Lagi nongkrong aja nyempetin untuk Iya. melakukan tanggung jawabnya ya. Ya karena itu Oh bentuk my tanggung jawab, iya. karena kan memang fungsi dan tugas saya di sini 24 jam, jadi Iya, itulah. luar biasa ya. Yang orang nggak tahu gitu maksudnya kan. Kemudian kalau misalkan tadi kan akhirnya kan sedikit ketawa nih tentang lucu-lucuan. Oh ada lagi Oh, lucu. ada lagi. Jadi ini boleh gak sih di share gitu kan? Oh, Jadi gimana? ada Bukan privasi kan? bukan. Oke. Jadi ya biasa kan kalau untuk bangunan gitu kan pasti ada penunggunya gitu Oh ya my kan. God. Iya, Tapi iya. kan yang nggak berbahaya Iya, juga gitu aman kan. kok, aman safety Jadi ya. sampai seperti itu pun aja ngomong ke Momi gitu. Lu pikir Momi Ghostbuster? Ada lagi pokok aneh-aneh Momi, ada kulkas nggak? Lu pikir ini hotel gitu. Tapi mereka tertawa dengan jawabannya Momi gitu. Iya, 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 Jadi iya. nggak buat dia takut lagi gitu kan. Iya, Terus iya, yang satunya nggak bikin sakit hati atau dongkol, enggak ya, karena ya nyeletuk aja si Momi. Itu sih Karena rasanya Mami kan maminya kita gitu. Jadi ya tahu at the moment ini hanya sebatas seru-seruan, kapan kita sebagai teman ngobrol, kapan teman kita sharing dan sebagainya gitu ya. Luar biasa sih Mami. Kemudian tadi kan kalau misalkan pengalaman lucu atau unik, kemudian bagaimana rasanya sih melihat member kan dari berbagai kota nih yang apa ketika datang dan pergi itu bagaimana, Mam? Yang deket ya, Iya. yang deket itu ya sedih gitu, tapi saya selalu kasih motivasi sama mereka. Apa yang dikeluarkan di sini
orang tuamu korbanin, Iya. uang, waktu, itu harus kamu ganti. Walaupun bukan kamu ganti dengan uang, tapi kamu ganti dengan kesuksesan kamu. Selalu aku ngomong gitu ke anak-anak, ke siswa-siswa. Jadi sampai sekarang pun kita masih sering-sering kontak gitu untuk yang member-member nya Mumi, siswanya Mumi yang laki-laki itu sering kontak bahkan. Ya itu sih. Dan ada member yang introvert banget gitu. Ketemu Momi aja nunduk gitu. Dia Udah nggak punya nggak di sini sekarang. Udah nggak di sini. Oke. Dia nggak punya teman sama sekali. Akhirnya Momi kenalin ke teman-teman sini, ke anak-anaknya Momi, ke siswa-siswa sini, dan dia akhirnya berbaur. Walaupun dia melupakan Momi nggak masalah juga. Yang penting saya selalu tekankan ke siswa-siswa, berbuatlah baik walaupun kamu tidak akan mendapatkan kebaikan di situ. Ya, pasti berbalas kok gitu. Ya, someday, nggak Iya, ngerti misalnya kapan. kalau saya pernah diceritain sama Mr. B gitu kan, diingatkan kalau dalam Al-Quran, dalam versi Islam tuh kalau nggak salah Quran surah Ar-Rahman ayat 60, disclaimer ya, kayak kurang lebih seperti itu setiap kebaikan berbalas kebaikan, walaupun nggak sama yang kita berikan kebaikan gitu, Ya. tapi Tuhan tuh maha melihat gitu aja sih. Ya, Jadi ada pesan moralnya di situ ya. ya itu sih. Jadi Oke. bisa digarisbawahi di sini, semua kita tidak bisa paksa orang untuk suka sama kita, Exactly. ya kan? Jadi kalau mau dibenci, mau dicintai, itu hak semua orang. Oke. Yang penting saya sudah berusaha, Momi udah berusaha baik aja, itu aja. Itu aja Oke. sih. Aku speechless aja setiap kata-kata Mami nih. Tapi BTW nih, kalau misalkan ini sedikit ice breaking, kalau Mami Vina itu bilang September ceria, tapi kayaknya September ini kurang ceria. Karena Enggak. Mami udah nggak di sini. Tetap ceria, tetap Tapi kita masih ceria. tetap silaturahmi ya, Ya. Mam, ya. Yang jelas semua kenangan di B+ gitu kan, kebaikan-kebaikan keluarga B+, dan mudah-mudahan untuk ilmu saya yang saya tinggal di B+ itu ngena ke keluarga B+ semuanya. Amin. Itu aja Menjadi sih. sebuah legacy buat Mami juga, menjadi amal jariah ataupun menjadi track record buat hidup Mami juga, bahwasanya dalam perjalanan hidup Mami pernah singgah di sini Iya, gitu ya. benar. Kemudian kalau misalkan tadi berbicara Mami kan farewell gitu, apa sih yang momen akan paling Mami rindukan jika nanti Mami sudah tidak di kelas ini? Manjanya anak-anak, Oke. makan bareng anak-anak, Iya, iya. dimarahin anak-anak karena nggak mau makan gitu. Ya nyanyi bareng karena mereka tahu Momi suka nyanyi. Ya itulah, itu yang Momi rindukan. Tapi Momi yakin suatu saat nanti kita pasti akan ketemu lagi. Iya, pasti. Itu Oh, sih. Oke. Oke, kemudian kesan suasana kekeluargaan tadi kan kayaknya hangat banget gitu, bisa nyanyi bareng, main Uno bareng, makan bareng, ngumpul bareng, seru-seruan bareng, bahkan nangis-nangis bareng gitu kan. Mungkin kesan Mami terhadap suasana kekeluargaan di Biplas itu seperti apa? Karena welcome gitu, siswa-siswanya welcome sama Momi gitu. Karena saya tuh termasuk orang yang sebenarnya nggak bisa mendahului dulu, Dalam artian gimana? berkenalan Oh, gitu, atau SKSD Iya. gitu kan, bahasa gaulnya sekarang itu nggak bisa. Tapi saya menunggu orang-orang atau siswa yang mendekatin saya, baru saya akan berikan semuanya ilmu saya. Dan Mami always welcome ya. Yes, benar. Itu sih. Dan teman-teman juga mungkin yang deket sama Mami bukan hanya Mami yang deket, mungkin apalagi alumni Biplas yang sekarang mungkin masih di Biplas atau enggak, pasti kenal juga sama Ade Ratu, Iya, Tuti, mereka iya. main bareng, bahkan sampai mereka tuh diajakin nongkrong, jalan-jalan gitu, Iya. sedekat itu gitu Iya, kan. Dan dia benar. juga sempat kayak, ini Ade Ratu boleh nggak sih Dada, cuma mungkin takutnya nanti heboh, jadi mungkin itu momentum yang oh my god gitu ya. Jadi bukan hanya Maminya doang, tapi kangen Ratunya juga, Iya kangen pasti. adik Suprinya juga kan, Iya. ya, karena mereka one package. Itu maskotnya B+ Iya, Ratu. makanya. Dan momen itu di September nanti akan
sedikit berubah, tapi nggak apa-apa. Semoga kita bisa bersilaturahmi kembali. Amin. Kalau tadi kan kesan, kemudian pesan deh buat member-member B Plus yang mungkin masih di B Plus ataupun enggak, supaya mereka terus semangat belajar gitu. Oke, tetap semangat, jangan Iya. malu. Mendingan belajar dari sekarang daripada menyesal kemudian. Oke. Manfaatkan waktu yang ada, umur yang ada. Jadi jangan sia-siakan pengalaman hidup kalian. Itu yang paling berharga sih. Jadi satu kata, jangan sampai ada penyesalan dalam diri kalian. Itu. My God, dalam banget. Oke, tadi kan ada pesan moral yang luar biasa. Tapi kalau misalkan itu kan pesan yang Mami sampaikan ke keluarga besar di kelas buat Brilliant People semuanya. Kemudian untuk diri Mami sendiri, pasti ada hikmah ketika 4 bulan di sini, ada pelajaran, nilai moral dan sebagainya. Apa nilai hidup yang Mami dapatkan selama 4 bulan tinggal di B Plus ini? Apa yang bisa Mami pelajari selama di sini? Cinta kasih. Oh my God. Itu kan sifat keesaan Tuhan ya. Tuhan aja maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Dan sorry to say, mungkin itu nggak sedalam cinta kasih itu ketika Mami dapatkan di tempat bekerja sebelumnya, atau ini yang lebih dalam untuk value dari cinta kasih itu sendiri, atau bagaimana? Iya, lebih dalam sih. Lebih dalam di sini. Dan saya ngerasain itu sih. Maksudnya saya juga saksi. Maksudnya kita pasti punya experience bekerja di beberapa tempat, tapi terlepas maksudnya ada plus minusnya dan lain sebagainya, tapi cinta kasih itu kayaknya gokil gitu di sini. Iya. Luar biasa sih. Aduh. Terima kasih dua kata itu. Iya. Yang benar-benar Mami dapatkan dan mungkin akan terkenang sepanjang hidup Mami ya. Luar biasa. Terima kasih loh Mami untuk cinta Sama-sama, kasihnya. Mr. Kita semuanya ya. Iya. Brilliant People luar biasa. Saya aja ngebacain itu nggak kayak sebelum-sebelumnya, mesti sedikit tersendat karena benar-benar dalam gitu. Kemudian kalau tadi ada kesan, kemudian ada nilai hidup yang Mami dapatkan di sini, mungkin motivasi secara general nih. Kalau tadi kan hanya untuk B+ nih, sebagai penutup buat teman-teman Brilliant English Course yang bukan hanya yang tinggal atau stay di B+, mungkin motivasi biar mereka tuh semangat belajar bahasa Inggris itu seperti apa? Mungkin atau semangat belajar yang lain untuk teman-teman Brilliant People secara general. Oke, people brilliant. Iya. Jadi gini, jangan malu untuk belajar bahasa Inggris, karena belajar bahasa Inggris tidak semenakutkan zamannya Momi dulu. Oke. So kalau memang kalian ingin belajar bahasa Inggris yang memang nggak bisa apa-apa, sorry, dari zero atau basic sama sekali, Brilliant Kampung Inggris itu tempat yang paling tepat gitu kan, dan campnya tentu di B+. Jadi gampang juga untuk pendaftarannya lewat website, itu udah bisa dipermudah, langsung langsung transfer, ataupun pembayaran lewat langsung on the spot saja. Jadi intinya jangan malu, jangan putus asa, terus berusaha, niatkan, fokuskan, pasti akan sukses. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau tadi kan untuk Brilliant People secara general, sekarang untuk semua stakeholders Brilliant secara general, kesan dan pesan untuk mereka gitu, misalnya semua stakeholders yang ada di Brilliant English Course secara general. Terima kasih sudah diterima Iya, sambil menjadi ucap terima kasih ya. keluarga besar B+. Terima kasih Mr. Wowo, thank you so much. Thank you Tante Wita, thank you Miss Putri, thank you Miss Tata, thank you Mr. Huson, thank you Mr. Raja, thank you Mr. Arif, Mas thank Hosim. you Mr. Hosim. Mr. Iya, Pak Security sama Mr. Abi dong pasti. Iya, pokoknya yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Pokoknya terima kasih banyak telah memberikan aku kesempatan, walaupun singkat tapi sangat ngena sekali. Sekarang ini bukan masalah lama atau cepat waktu berjalan, tapi kenangan itu nggak akan terlupakan. Saya juga mewakili segenap stakeholders yang ada di Brilliant English Course mengucapkan terima kasih. Iya, Terima kasih. sama-sama. Untuk 4 bulan kebersamaannya. Iya. Kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sikap maupun kata yang kurang berkenan gitu ya. Iya.
Kita juga ngucapin spesial banget buat Ade Ratu yang baru ulang tahun kemarin. Maksudnya walaupun udah dirayain tapi kita ngucapin ya thank you banget gitu ya. Kalau Mami mungkin April kali kan namanya April, ya. iya, namanya April ya. Dan kalau tadi sedikit ini kan udah penutup nih buat benang merahnya kan tadi Mami beberapa challenge tuh diajak nyanyi karena suaranya bagus. Boleh nggak sih sedikit nyanyi buat Brilliant People mungkin lagu yang farewell datang atau apa atau mungkin lagu apa sedikit aja mungkin intronya buat teman-teman Brilliant People karena ini kan edisi spesial gitu. Apa ya? Kalau bahasa Inggris masih belum ini. Iya, bahasa Indonesia, bahasa apa-apa. Indonesia Lagu ya. farewell. Mungkin ya banyak kan kayak lagunya semua tentang kitanya Peter Pan atau mungkin datang akan pergi gitu atau apa gitu. Ini aja ya. Kenangan terindah atau apa gitu. Aduh, sampai nggak bisa. Ternyata aku makin cinta sama B+, hanya B+, terkasih dalam. Nggak bisa ngelanjutinnya. Oh my god. Thank you so much ya. Buat Mami sehat-sehat Mami. Oke. Mungkin kalaupun ini terima kasih buat waktunya sudah berkenan hadir di tengah-tengah podcast kita. Iya. Buat menyapa teman-teman B+ gitu ya. Iya. Jangan lupa subscribe dong. Siapa tahu pas Mami ini teman-teman B+ semua yang udah kenal Mami atau mungkin semua kolega Mami dan lain sebagainya itu bisa nonton ya untuk momen hari ini. Thank you banget. Selalu thank you buat semuanya. Kami doakan semoga doa terbaik deh, doa tertulus dari kami untuk Mami beserta keluarga. Keep in touch. Semoga kita juga mungkin teman-teman Brilliant People atau B+ ataupun segenap stakeholders dari Brilliant juga suatu saat bisa bersilaturahmi ke tempat Mami, boleh ya Mi? Boleh. Nanti mungkin lihat Ratu tiba-tiba udah SD, udah SMP. Aduh, oh my god. Jadi buat teman-teman Brilliant People, buat teman-teman yang pernah tinggal di B+ ya, beliau nih ya seperti ini. Walaupun katanya tadi awalnya tuh kayaknya jutek dan sebagainya, tapi beliau tuh hangat gitu. Saya aja pas ngomong rada terbata-bata karena tersentuh gitu dari hati, luar biasa. Cuma nggak bisa nangis di depan kamera aja. Abis ini kita nangis bareng ya Mam ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mam Lia atas cerita terima kasih kenangan. Sama-sama. Kenangan dan inspirasi yang sudah dibagikan hari ini. Meski ini bulan terakhir Mam di Brilliant, kenangan dan kebersamaan bersama Mam akan selalu jadi bagian dari keluarga besar Brilliant English Course Club Inggris Pare ya. Untuk Brilliant People, semoga cerita hari ini bisa jadi pengingat bahwa Brilliant bukan sekadar tempat belajar bahasa Inggris, tapi juga jadi rumah kedua di mana kita menemukan keluarga baru. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share channel YouTube ini supaya makin banyak ya yang terinspirasi dengan kisah-kisah yang kami hadirkan. Dan buat teman-teman yang ingin merasakan bagaimana serunya belajar di Brilliant English Course atau bagaimana serunya suasana di camp di B+, teman-teman bisa langsung aja daftar di website kami di brilliantinternationaleducation.com. Akhir kata, saya Mr. Duson pamit undur diri dan Wassalam. Mam Lia ya, pamit undur diri. See you in the next Bcast. Stay See brilliant you guys. and keep inspired. Dadah. Bye. Thank you.